Selamat siang dan jumpa lagi bersama kami Fablius dan Giska di program Chit Chat. Hari ini Yus kita bakal bahas topik yang lagi deket banget sama anak muda. Wah, ada topik hidayah? Bukan dong Yus, kita hari ini bahas tentang toxic relationship. Oh, toksik Malaya. Itu Tasikmalaya. Lo pernah gak sih ngalami toxic relationship? Pernah banget nih, Ge. Jadi gue tuh dulu pas pacaran sama mantan gue, itu gue disuruh buat ketemuan tuh kayak tiap hari gitu, Ge. Oh gitu? Iya, disuruh diajak jalan, disuruh belanja, buat makan, semua pakai duit gue juga lagi kan. Nah, tapi bukan masalah duitnya ya. Itu tuh semua kerjaan gue dan tugas-tugas gue itu bahkan sampai tidak kelar karena permintaan dia. Terus kenapa lo gak coba untuk menolak aja? Kan lo bisa menolak secara halus gitu loh. Bisa sih, gue tolak. Kayak gue tolak, tapi nanti langsung ada perang dunia 3. Waduh, Tuh, nggak bisa. bahaya tuh ya, Makanya. ngeri banget ya. Tapi Ius, ternyata toxic relationship itu nggak cuma masalah besar aja. Jadi masalah kecil yang hal-hal sepele gitu, itu juga ada termasuk toxic relationship tahu. Masalah sepele? Teh masalah sepele kumaha? Iya, jadi dulu tuh gue punya mantan, dia tuh posesif banget. Jadi gue harus ngabarin dia tiap hari, tiap saat, gue lagi ada di mana, gue lagi sama siapa, gue lagi ngapain aja. Semalam berbuat apa? Aduh, lagu itu. Oke. Nah, tapi gue harus ngirimin bukti-bukti juga kayak foto gue lagi di mana, sama siapa, ngapain aja gitu. Aduh, pusing banget tahu. Itu bentar. Itu tuh sebenarnya pacar atau intel? Waduh, cia. Aduh. Tapi, Nggak gitu dong, Yus. tapi emang benernya hal-hal sepele kayak begitu itu termaksud dalam toxic relationship. Nah, daripada lu bingung, mending kita langsung aja hadirin narasumber kita hari ini. Dia adalah seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara dan Universitas Telkom Bandung, dan seorang founder dari akun Instagram Relatiology yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020. Daripada lama-lama, langsung aja yuk masuk ke videonya. Oke, sekarang kita udah bareng sama Pak Ariel Pugadia gitu. Selamat siang Pak Ariel. Halo Pak Ariel. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Syukurnya baik, ya semuanya baik di sini, sehat. Gimana Pak kondisi di sana, kegiatan Bapak sekarang ngapain aja? Ya sebagai dosen ya kita semua going online ya, jadi ya hari-hari gue isi dengan kuliah online di rumah, berhadapan dengan kamera, seperti itu kebanyakan. Di Coba menjadi Bandung orang itu tua yang baik. ada PSBB nggak Pak? Kayak di Jakarta sama di Tangerang? Antara ada dan tiada ya, artinya kita dikasih informasi untuk menjaga jarak, kayak gitu ada berapa jalan ditutup pada jam-jam tertentu. Tapi praktek sehari-hari sih tetap aja orang-orang bersepeda, berolahraga nggak pakai masker di pinggir jalan gitu, berjualan. Ya yang tertib ya tertib, yang enggak ya udah gitu aja. Gitu Oke, sih kondisinya masih kayak gitu. Nah, kita ngebahas PSBB nih Pak. Ini kan banyak banget hubungan-hubungan yang akhirnya jadi LDR. Itu menyebabkan kayak kecurigaan atau mungkin ketidakpercayaan gitu. Nah, itu menyebabkan hubungan-hubungan mereka menjadi toxic gitu Pak. Nah, untuk mengetahui lebih dalam nih Pak, sebenarnya definisi dari toxic relationship sendiri itu apa sih Pak? Oke, sesuai dengan katanya,
toxic, ya, arti racun, relationship, ya, hubungan, maka emang ini hubungan yang beracun. Jadi ini terjadi antara ya bisa 2 orang atau lebih kadang-kadang, bisa dalam keluarga, persahabatan, percintaan sekalipun, di mana ternyata mereka punya hubungan, tapi dalamnya ya karena ada racun itu menggerogoti hubungan itu dari dalam, itu merusak dari dalam, gak cuma satu sisi tapi kedua-duanya gitu. Dan biasanya ditandai dengan ya paling gampang orang suka ngomong, gue nggak bahagia, gue tertekan, gue stres sama hubungan ini, hubungannya terlalu banyak menuntut, dan sampai bahkan ada yang bilang ya, kalau ada yang berpendapat boring juga itu bagian dari toxic relationship, bahwa gue bosan banget sama nih orang nyusahin gue dan sebagainya. Itu biasanya ada keluhan-keluhan seperti itu. Jadi tapi kalau definitif biasanya yang sering dijelaskan oleh orang-orang psikologi atau komunikasi, bahwa yang pasti ada manipulasi di dalamnya, ada upaya untuk mengendalikan hubungan tersebut oleh salah satu pihak memang, dan diwarnai dengan dusta, kebohongan, permainan, main taktik supaya bisa memanipulasi atau mengontrol pasangannya atau orang lain di situ. Ditambah juga ada upaya-upaya untuk merendahkan pihak yang lain, sehingga pihak lain menjadi lebih merasa bahwa dia bodoh, merasa dia kayaknya nggak bisa apa-apa. Bahkan sampai titik ekstrimnya adalah kekerasan dalam hubungan gitu. Itu mungkin boleh bilang titik ekstrimnya, bahwa yang satu melakukan kekerasan fisik kepada yang lain gitu. Jadi itu bisa digolongkan ke dalam toxic relationship, seperti itu kira-kira. Kenapa namanya tuh toxic relationship? Padahal tuh relationship itu kan maksudnya positif itu loh Pak, kayak pasangan gitu loh, hubungan antar pasangan. Dan toxic itu kan konotasinya memang negatif. Kenapa lo harus ada toxic itu Pak? Ya, betul. Semua orang bangun hubungan karena pengen bahagia, katanya gitu kan ya. Gak ada yang bangun hubungan karena mereka pengen mencari racun gitu. Tapi faktanya adalah teman-teman, ini juga mungkin sedikit orang sadari, kita semua punya derajat racun kita sendiri. Kita sendiri membawa kelemahan-kelemahan kita. Toxic relationship terjadi karena ada 2 orang yang punya racun sebenarnya. 2 orang yang punya masalah, yang biasanya mereka mungkin nggak sadar, hubungan itulah yang lalu menyingkapkannya. Gitu. Ya, jadi saya mendekatinya dengan asumsi bahwa nggak semua orang jahat. Kan banyak orang suka bilang, oh toksik, dia jahat tuh, dia penjahatnya dia gitu. Memang betul kita punya kasus-kasus orang-orang yang evil, yang jahat emang, yang mencari mangsa, yang predator banget gitu, mencari mangsa. Tapi banyak kan kasus yang saya temui misalkan, itu bukan mempertemukan satu orang korban dengan satu orang penjahat. Lebih ke antara 2 orang yang sebenarnya punya masalah, 2 orang yang punya masalah, lalu bangun hubungan, sehingga mereka punya hubungan yang bermasalah gitu. Jadi 2 orang yang punya racun dalam dirinya, kadang-kadang mereka nggak sadar mereka punya racun, mereka kira mereka baik-baik aja, mereka kira mereka orang normal, mereka kira mereka hanya ingin bahagia, tapi kemudian bertemu dan lalu saling meracuni gitu. Ya akhirnya pelan-pelan bisa jadi membunuh hubungan tersebut, atau tadi itu merusak kedua individu tersebut. Kita pakai asumsinya pasangan gitu ya, 2 orang antara 2 orang, itu merusaknya dari dalam. Jadi kalau dibilang kok kan relationship kan bagus gitu kan ya, betul, relationship punya nilai-nilainya, dan orang pilih relationship karena kita pengen bahagia, kita makhluk sosial, seharusnya kita saling tolong-menolong, berbagi. Tapi tadi, kita nggak luput dari masalah bahwa kita sendiri punya masalah dalam diri kita, psikologis, emosional, yang lalu kita bawa juga ke dalam hubungan tersebut, sehingga hubungan tersebut menjadi rusak gitu, atau beracun kemudian. Gitu. Jadi ada banyak kasus tentang toxic relationship nih Pak. Kan ada 2 bentuk, ada fisik sama psikologis. Nah, menurut data tahun 2017 terdapat 1.873 kasus kekerasan dalam pacaran. Itu parah banget nggak sih? Banyak banget, Buset. Itu yang dilaporkan, ditemukan lagi ya. Itu iya Pak, itu yang dilaporkan. Dan ini tuh masih banyak yang bisa dibilang mereka tuh gak berani gitu. Kadang kan orang tuh mau melapor, tapi ya gimana ya, ntar pasti diancam sama pasangannya. Iya, takut kok. Lagi kalau misalkan kayak ancaman tuh, nah kan orang juga takut kalau misalnya diancam untuk putus gitu Pak.
kita kedatangan satu narasumber lagi. Ini namanya adalah Om Vincent. Dia ini adalah salah satu orang yang pernah mengalami apa yang disebut dengan toxic relationship. Bisa aja langsung kita undang. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini Kak Vincent, katanya Vincent ini dulu pernah ya mengalami apa yang bisa kita sebut sebagai Toxic relationship. Ya? Nah, Iya, pernah. Boleh nggak nih kalau misalkan Kak Vincent itu cerita sedikit tentang hubungan Kak Vincent? Jadi aku ngalamin toxic relationship ini pas aku pacaran sama teman satu SMA aku. Jadi aku mulai pacaran itu kan kelas 3 SMA. Nah, awalnya itu hubungan aku sama dia itu belum toxic karena kita masih bareng gitu loh. Nah, terus setelah kita kuliah, aku kan kuliah di Tangerang dan dia di Yogyakarta. Jadi kita LDR kan. Nah, mungkin karena kesibukan kita masing-masing ya, dan nama juga mahasiswa baru kan pas awal-awal banyak ikut kayak UKM gitu, otomatis itu banyak menyita waktu kita masing-masing kan. Nah, mungkin karena hal itu dia ngerasa kurang dapet kayak kasih sayang, perhatian dari aku gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, hubungan kita itu udah mulai toksik karena kayak aku udah dibatasin banget untuk kayak bersosialisasi, untuk kayak berkegiatan. Aku selalu ditanyain kayak lagi di mana, sama siapa, lagi ngapain, kayak gitu. Terus misalnya waktu dulu kan aku ada kegiatan UKM yang dimana kayak selesai kegiatannya itu jam 10 malam. Nah, jadinya aku ceritakan ke dia, kalau misalnya lewat dari jam 10 malam aku belum ngabarin, dia bakal terus kayak nelponin aku kayak terus-menerus sampai aku angkat gitu loh. Nah, terus hal-hal yang itu kayak cuma salah satu dari bagian dari toksiknya itu. Selain itu kayak misalnya aku kan kegiatan UKM ya, kita kan nggak bisa batasin tuh kalau isinya cowok semua. Kalau misalnya aku lagi ada kayak foto-foto gitu, terus ada aku misalnya di sebelah sama lawan jenis sama perempuan, dia bisa marah cuma karena hal kayak gitu, misalnya kayak bener-bener dibatasin kayak gitu. Kira-kira ada nggak nih Kak Vincent kejadian yang bisa dibilang paling toksik, paling beracun? Aku pernah bilang ke dia waktu itu, aku mau nongkrong sama teman-temanku gitu kan, jadinya aku emang beneran ngobrol sama temanku, jadinya aku nggak lihat HP gitu kan. Terus sampai kayak mungkin 1 jam atau 2 jam setelah aku lihat HP itu, di situ ada 64 miss call dari mantanku itu, ya. Dan aku kan sudah lumayan sering digituin, jadi aku blok nomornya kan. Dan dia itu pakai semacam aplikasi gitu buat ngubah nomor teleponnya sendiri. Jadi nomor teleponnya itu kayak dari nomor luar Indonesia. Jadi setiap ada teleponnya masuk, itu nomornya beda-beda. Jadi nggak bisa aku blok. Karena kalau aku blok, dia ganti nomornya lagi kayak buat telepon kayak gitu. Sampai itu 64 kali miss call itu. Wow. Oke, ini kita bahkan sampai kaget juga. Kemarin juga kaget loh. Ya. Oke. Sampai. Tapi aku mau nanya nih, itu hubungan itu berakhirnya gimana? Jadi aku putus sama dia itu bulan April. Pas banget aku sama dia 2 tahun itu kita putuskan. Nah, aku itu padahal udah minta putus dari Januari. Tapi setiap kali aku minta putus sama dia tuh selalu ngancem buat kayak nyakitin dirinya sendiri gitu. Aku kan nggak mau ya kalau misalnya dia nyakitin dirinya sendiri. Jadi aku terpaksa nggak bisa putusin dia. Dan aku itu tipikal orang yang mau putus kalau misalnya dari akunya mau putus dan dari dianya mau putus. Kayak bener-bener dua-duanya memutuskan untuk pisah gitu loh. Jadi sebenarnya ini agak kurang ini juga ya, karena jadinya aku cari cara kan gimana misalnya biar bisa putus sama dia gitu kan. Jadinya aku kayak males-malesan gitu loh, kayak cuek, terus kayak jawab chat seadanya atau apa gitu kan. Sampai dari Januari itu sampai April dia nggak tahan lagi, jadinya dia yang mau putus. Jadi kita sama-sama mau putus gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Vincent untuk ceritanya tentang Kak Vincent nih. Nah, sekarang aku pengen balik lagi ke Kak Ariel nih ya.
ini kan kita bisa lihat tadi awalnya itu mereka sebenarnya baik-baik aja hubungannya gitu. Tapi karena setelah jarak itu akhirnya terjadi ketidakpercayaan, mungkin kecemburuan atau kecurigaan, nah itu kan Pak ya. Nah, tapi itu kira-kira kenapa ya bisa terjadi? Oke, pertama-tama terima kasih Vincent yang udah mau cerita. Ya pun memang kisah masa lalu, tapi ya nggak semua orang bisa cerita seperti itu ya. Nah, oke, jadi mungkin kita akan coba lihat bagaimana kita akan selanjutnya akan banyak pakai ceritanya Vincent sebagai perbandingan gitu. Kenapa ya orang kayak gitu? Kalau lagi bareng-bareng baik-baik, lalu LDR kok jadi bermasalah? Sebenarnya sih LDR, ini satu beratnya LDR dan pandemi ini lagi menimpa Indonesia ini, terus terang aja sepanjang pandemi dari bulan Maret sampai sekarang gue udah denger paling nggak 5 cerita LDR yang berakhir gitu. Biarpun itu di satu kota, bahkan satu kota loh bayangin ya, berakhir. Memang LDR itu punya kemampuan untuk menyingkapkan kekuatan dari hubungan tersebut. Jadi bukan LDR yang bikin putus, LDR hanya menyingkapkan seberapa kuat fondasinya, apa yang udah dikerjakan selama ini. Dan apa yang dialami kayak Vincent, mungkin teman-teman juga yang menonton ini, mendengarkan ini, sangat sering terjadi. Jadi itu bukan, dari satu sisi itu bukan suatu hal yang kayaknya luar biasa terjadi ke Vincent, banyak yang juga mengalaminya, karena mungkin ya apa yang mereka lakukan sebelum itu belum menunjukkan apa sejatinya, aslinya orang tersebut. 6 bulan teman-teman, 6 bulan ya, 6 bulan itu segalanya happy. 6 bulan itu kalau dibilang lagi cinta-cintanya iya, orang bilang dari penelitian waktu kita jatuh cinta itu ada hormon di kepala kita yang bikin kita happy, seneng, dan itu bertahan berapa lama? 6 bulan sampai 1 tahun. Gak heran makanya biasanya setelah 1 tahun orang mulai bosen, mulai kayaknya kok biasa aja. Mungkin gak bosen, bukan berarti gak cinta lagi, cuma ketemu dia biasa aja gitu. Dan kita mulai bisa melihat kekurangan-kekurangan dia. Dan ini yang Vincent alami, yang kasus Vincent alami, bahwa dia mengalami masa senang dia 6 bulan, dan setelah itu bukannya mengalami penurunan, dia langsung mengalami di-cut. Hubungannya langsung di-cut dengan LDR. Dan itu kan sisi ekstrim ya. Dan lumayan lah ya, kalau Tangerang, Jogja kan lumayan juga. Kalau Jakarta, Bandung sih bisa lah diupayain. Akhir minggu temu dah ya, duit keluar deh gitu ya. Tapi kalau waktu itu seperti itu, iya terjadi itu ya. Jadi yang selama ini, dan biasanya orang lagi masa jatuh cinta, lagi asmaranya lagi tinggi, segala yang beda itu akan dipandang tidak perlu, tidak masalah. Beda-beda dikit, ribut-ribut dikit, nggak apa-apa. Maafin. Beres gitu ya. Kita nggak ada pandang itu penting banget. Malah kita jadi cenderung lebih sabar, lebih toleran. Tapi begitu kita dipisahkan oleh jarak seperti yang dialami Vincent dan teman-teman yang lain gitu, maka itu langsung meng-cut semua perhatian yang biasa kita dapat, dan makanya lalu membawa ke permukaan itu masalah, juga kemudian mungkin juga kelemahan karakter yang selama ini nggak kelihatan gitu. Selama ini nggak kelihatan, muncul keluar. Makanya ada yang bilang aslinya orang tuh apa? Waktu dia lagi mengalami penderitaan. Kelihatan tuh aslinya masalah, dia akan keluar, emosinya keluar. Dan seperti yang Vincent alami, ternyata mantan pacarnya Vincent ini cukup posesif, ya, cukup cemburuan. Juga di sisi sana dia kesepian, ditambah penyesuaian sama tempat baru, itu semua begitu besar, dan belum ditambah masalah-masalah psikologis lain yang mungkin dia bawa dari masa lalu dia. Gitu. Yang mungkin juga Vincent punya masalah. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk analisisnya. Dan ini juga bisa menjadi kesimpulan bagi cerita dari Vincent ini ya. Oke, sekarang kita tadi habis ngasih question box nih Pak. Jadi kita kasih sesi jawab pertanyaan. Kita minta netizen untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang toxic relationship kepada Bapak nih. Nah, sekarang ada waktu kita untuk membahasnya. Boleh ya Kak? Siap. Baik. Oke Pak, pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara kita bisa lepas dari hubungan toxic relationship? Bagaimana? Oke. Sebagai catatan, disclaimer ya, teman-teman, semua ini perlu dipelajari kasus per kasus sebenarnya ya. Lepas ini bisa berarti apa? Kalau lepas dan mati lepas, ya putus aja. Kalau mau lepas ya putus aja. Itu tindakan paling ekstrimnya, paling cepatnya. Ya udah, kalau nggak mau terus saya dalam, keluar dari situ, keluar segera dari situ. Tapi kalau kemudian
Ada lagi option kedua bilang, oh ya saya pengen lepas dalam arti saya pengen hubungan ini membaik. Kan gitu ada gitu kan ya. Iya lepas nanti keluar nih kami berdua nih keluar dari segala atau kami keluarin racunnya nih. Gimana nih ya supaya nggak jadi relationship aja, nggak jadi toxic gitu. Nah di sini kita masuk ke tahap yang lebih sulit sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang, oh putus tuh susah. Enggak deh, percaya deh, putus lebih gampang. Ya, cuma sedikit orang yang berani melakukannya gitu. Tapi kalau kita mau, tapi saya mau perbaiki. Saya pengen keluar, tapi saya pengen keluarnya kami berdua tetap punya hubungan, relationship. Toksiknya yang keluar, toksiknya yang keluarin. Oke, berarti kalian berdua, siapapun itu, harus mulai berkomunikasi. Harus mulai jujur satu dengan yang lain, dan saling mau mendengarkan, apa sih yang kamu mau? Apa sih yang jadi keberatan kamu dalam hubungan ini? Dan saya selalu mandang hubungan itu adalah kerjasama gitu. Kamu pertemukan dua orang paling tampan dan paling cantik sedunia, paling berbakat, paling cerdas, tapi dua orang ini tidak mau bekerja sama. Kamu nggak akan punya hubungan di situ. Tapi kamu bisa temukan dua orang yang mungkin nggak punya segala-galanya di muka bumi ini, tapi willing to cooperate, mau jalan bareng-bareng. Termasuk jalan bareng-bareng adalah mau deal masalah itu bareng-bareng. Maka kita punya hubungan yang bisa jadi bahagia banget. Dan dalam hubungan teman-teman, tidak ada yang menang sendirian. Kalau kamu menang sendirian dan pasangan kamu kalah, kalian kalah dua-duanya. Kalian menang bareng-bareng atau kalian kalah bareng-bareng. Cuma itu. Kalau begitu kamu bilang, oke, gue dapet apa yang gue pengen. Tapi pasangan gue nggak dapet apa yang dia pengen. Kamu happy. Dia menderita. Sooner or later. Gitu. Atau kalau mungkin saat ini dia nggak dapet apa yang dia pengen, saya yang dapet. Oke, seharusnya yang dapet mulai berpikir, oke, gimana caranya supaya nanti selanjutnya pasangan saya yang dapat kesempatan. Jawaban Bapak sangat bagus sampai menjawab pertanyaan kedua juga, Pak. Iya, Pak. Kebetulan pertanyaan keduanya tadi adalah bagaimana apabila seorang ingin melanjutkan relationship mereka, tetapi dengan orang yang sama gitu. Dan Bapak udah menjelaskan secara sangat baik gitu. Mungkin kita langsung aja masuk pertanyaan ketiga ya, Geka? Iya, benar. Untuk pertanyaan ketiga, Pak. Kenapa orang susah sadar ketika ia mengalami toxic relationship? Nah ini tragedinya toxic relationship adalah yang pertama kali notice seringkali bukan mereka. Yang pertama kali menyadarinya adalah orang-orang sekitar mereka. Kenapa orang nggak menyadarinya? Ya ini sebenarnya membuktikan bahwa untuk bangun hubungan yang sehat, kita bukan cuma butuh you and I gitu, bukan itu. Kan orang kalau jatuh cinta kan atau dalam hubungan itu suka ngerasa bahwa dunia milik mereka berdua aja pokoknya. Dan nggak ada yang mengerti kisah mereka. Wrong sebenarnya. Justru ketika kalau kita mau punya hubungan yang sehat, kita butuh semua bantuan yang bisa kita dapat. Dan kita tetap butuh teman-teman kita butuh dukungan dari keluarga kita. Dan membuat hubungan ini jadi sesuatu yang dalam tanda kutip terbuka. Dalam arti sangat terbuka untuk dengar masukan, sangat terbuka untuk ditegur, sangat terbuka untuk diperhatikan, bukan sesuatu yang dirahasiakan. Ketika orang-orang dalam toxic relationship, mereka lalu cenderung mengabaikan semua tanda bahaya. Mereka lalu suka deny, ya, mereka denial, mereka bilang, oh, enggak kok, ini bukan cowok gue yang temperamental, emang guanya yang kekanak-kanakan, misalkan gitu. Ya, apalagi kalau, nah ini sayangnya, kalau kita ketemu atau pasangannya atau orang yang satu lagi adalah seorang yang tanda kutip jago manipulasi. Dia setiap kali ada masalah, dia bisa ngelemparin kesalahan itu kepada orangnya, pasangannya, pada dia pada salah dia. Dan cocoknya emang apa? Ketemu sama seseorang yang sangat insecure. Nah itu pasangan, itu resep mematikan tuh ya, seorang manipulator bertemu dengan seorang yang insecure. Udah, itu resep bencana aja pokoknya. Sehingga yang insecure merasa bahwa ini bukan hubungan yang beracun, ini cuma sayanya aja yang nggak sempurna gitu. Dan saya mesti nge-push diri saya untuk ngikutin maunya dia. Apalagi kalau misalkan yang satunya ini sangat pintar, secara usia mungkin lebih tua, terlihat lebih senior dan lebih berpengalaman. Dan kalau berantem pasti ngomong gitu, kamu tuh kekanak-kanakan, kamu tuh kayak anak kecil. Wah, langsung keluar judgmental kayak gitu. Dan dia, iya bener kali ya, gitu ya, gitu, seperti itu. Dan ini, itu membuatnya dia makin rumit. Karena dia nggak bisa. Tapi dia perlu jujur makanya. Apakah ini yang saya mau? Apakah saya senang diperlakukan seperti ini? Kemarin ada yang nanya, Pak, kalau selingkuh itu gimana ya? Toxic tapi jadi selingkuh kan wajar nggak sih gitu kan? Dia kan ini toxic. Gua kan cari pertolongan gitu ya. Ya saya bilang gini,
selingkuh tuh mau alasan apapun tentu pengkhianatan. Tapi yuk kita ngertiin juga coba kenapa orang selingkuh juga satunya karena dia insecure, dia merasa ditekan terus, dia nggak tenang, akhirnya dia cari pertolongan dari luar, nyangkut dan sebagainya. Jadi hati-hati sekali dalam toxic relationship kalau kita nggak bisa bangun komunikasi, kita nggak bisa jujur, kita nggak bisa komunikasi yang terbuka. Kita cenderung akan buat kesalahan, kebodohan yang lebih besar lagi seperti itu. Saya nggak menyangkal rasa sayang itu ada, tapi saya sayang sama dia Pak, oke. Tapi perlu kerendahan nanti untuk ngecek, ini sayang atau cuma takut kesepian. Kalau kamu nggak mau tinggalin dia karena kamu takut kesepian, masalahnya kamu punya masalah. Dan obatnya bukan pacaran. You have to deal with yourself. Lu mau dikasih pacar terbaik pun kalau kamu kesepian, kamu nggak akan bisa menang. Yang terakhir nih Pak, ini yang mungkin muncul dari beberapa banyak remaja di Indonesia terutama nih. Kira-kira nih, apakah kalau misalkan orang yang sudah toksik ke kita itu layak atau pantas diberikan kesempatan kedua, Bang? Oke. Sekali lagi case by case, kalau toksiknya menjurus kepada kekerasan, saya sih pendekatannya zero tolerance. Tidak ada toleransi. Begitu dia memukul, dan ini bukan berarti cowok melulu ya. Kadang-kadang cewek kan juga bisa abusive dengan kata-katanya gitu ya. Mungkin cewek nggak bisa menyakiti cowoknya secara fisik, tapi dia bisa menyakiti cowoknya lewat kata-kata atau menyakitinya lewat merusak barang-barangnya. Kalau udah nyampe seperti itu teman-teman, itu saya zero tolerance, enggak. Hubungan itu sebaiknya jangan diteruskan. Tidak ada kesempatan kedua. At least untuk waktu itu. Kalau kita mau memberi kesempatan kedua, ya kita tentu saja harus perhatikan waktunya gini. Ini nggak, jadi kan misalnya orang nggak minta kesempatan kedua setelah 5 tahun kemudian. Kita harus lihat perubahannya juga. Jadi kalau memang ini masalah kekerasan, saya sih pikir tidak usah kesempatan dulu, putuskan saja. Dan itu bukan berarti kita benci, tapi kita butuh pertolongan dan bukan kita yang bisa tolong orang itu. Dia butuh bantuan profesional, konselor, rohani, psikologis, itulah yang dia butuhkan. Dan terutama dia butuh diketahui oleh keluarga dia. Seringkali kasus seperti ini keluarganya nggak tahu sama sekali. Tapi kalau ini cuma masalah kayak ada yang kamu nggak suka dari kelakuan dia yang bisa ditoleransi sebenarnya, cuma itu selera kamu sekian tahun, kamu dibesarkan di keluarga yang seperti itu dan kamu nggak tahan sama kebiasaan dia. Please jangan buru-buru bilang dia keras kepala, dia nggak mau dengerin kamu, dia nggak peduli, apalagi dia nggak sayang kamu. Tolong jangan buru-buru seperti itu, ya. Beberapa kelemahan-kelemahan, beberapa kebiasaan-kebiasaan, mungkin kita perlu ya overlook aja deh, tutup mata aja deh. Ya udah, support, berikan terus masukan soal perubahan. Who knows, siapa tahu dia berubah. Tapi kalau itu bicara misalkan berpola, berulang-ulang terjadi. Kamu dimanipulasi, kamu selalu merasa bersalah tiap kali ngomong sama dia. Tiap kali ngomong selalu ujungnya saya yang salah, selalu saya disuruh berubah sama dia. Dan kamu menemukan bahwa kamu lelah secara emosional terus-menerus seperti itu. Dan lalu tadi kamu bilang, oke, saya minta maaf, coba lagi. Ya, jangan pernah bikin kesempatan kedua kecuali kamu sudah ketemu solusinya. Jangan kasih kesempatan kedua cuma karena kamu kesian sama dia. Enggak. Kesempatan kedua baru ada kalau solusi untuk masalah yang bikin kita break itu sudah ada. Dan itu pun harus dicoba dulu. Kalau kamu bilang, ya deh, kayaknya saya udah mulai terbiasa deh sama kelemahan dia, ya udahlah, jalanlah. Tapi kalau enggak, putus aja mungkin lebih baik. Gitu. Oke, Pak. Oke, Pak Ariel, terima kasih atas udah datang jadi narasumber chit chat pada hari ini untuk bahas tentang toxic relationship. Ya, kita dapat banyak banget Pak Ariel ini. Mungkin penonton remaja-remaja akan lebih sadar gitu. Mungkin hubungan mereka itu sudah termasuk atau tidak dalam toxic relationship gitu loh. Dan semoga apapun misalkan mereka termasuk dalam toxic relationship, mereka bisa belajar dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pak Ariel Obadia ini. Gitu, okay. Baik, terima kasih Pak Ariel dan Ko Vincent yang sudah mau sharing bersama kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau kasih pertanyaan di question box Instagram kita. Buat kalian yang masih belum dapat kesempatan, jangan khawatir karena chit chat akan selalu ada pada hari Senin sampai Jumat jam 1 siang. Nantikan terus chit chat. Sampai jumpa.